Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kami atas nama Ketua Yayasan Al-Ma'had An-Nur mengucapkan selamat datang kepada para santri baru, siswa baru Pondok Pesantren An-Nur, siswa baru Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur dan Aliyah Al-Ma'had An-Nur untuk mengikuti belajar di Pondok Pesantren An-Nur ini. Kami atas nama Ketua Yayasan mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan para wali santri untuk menitipkan putra-putrinya belajar di Pondok Pesantren An-Nur ini. Dalam situasi yang memang masih memprihatinkan, namun kita tetap harus terus semangat di dalam belajar untuk mencari ilmu, karena dengan kita terus belajar maka kita akan terus bisa menambah pengetahuan dan juga kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas yang telah diwajibkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, para siswa, siswi, santri Pondok Pesantren An-Nur selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari wabah penyakit Corona 19 ini, yang mana memang kita harus menghadapinya, mau tidak mau harus menghadapinya dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, makan yang cukup untuk pemenuhan gizi agar imun tubuh kita dapat baik sehingga bisa menangkal dari penyakit yang sedang mewabah ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat atas kedatangan santri, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur dan Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur ini. Meskipun secara belajar tatap muka belum bisa kita laksanakan, namun secara resmi kita mulai membuka ajaran baru di pertengahan bulan Juli ini melalui sistem virtual atau sistem pembelajaran online. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran online ini kita bisa melaksanakan, bisa menyerap apa yang akan disampaikan di dalam sistem online ini dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu suasana yang kondusif bisa dilaksanakan belajar mengajar dengan tatap muka, kita sementara melakukan pembelajaran ini dengan sistem daring atau dengan sistem online. Untuk itu kami berharap anak-anakku semuanya selalu semangat di dalam belajar, walaupun secara online tidak bisa tatap muka, namun hendaknya kalian semua harus semangat di dalam belajar ini, dan sambil menunggu nanti kita bisa belajar sesuai apa yang kita harapkan, yaitu
langsung tatap muka dan kembali masuk ke pesantren secara normal. Lebih ingin saya tekankan juga bahwa menjadi harapan bagi para pengasuh di Pondok Pesantren An-Nur ini, tahapan-tahapan yang nanti bisa dilaksanakan agar santri bisa kembali ke pondok pesantren ini memang masih perlu kita siapkan betul, terutama anak-anak betul-betul menjaga, jangan sampai lengah, jangan sampai keluar yang tidak ada kepentingannya. Artinya kita tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan, itu harus menjadi kewajiban kita. Jangan berkerumun di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Jaga jarak itu penting, karena dari situlah kita akan bisa menyelamatkan diri kita dari penularan COVID-19 ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama Ketua Yayasan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas pengenalan masa orientasi, pengenalan madrasah melalui online ini. Mudah-mudahan kalian semua semakin semangat sambil menunggu suasana kondusif, baru kalian bisa berkumpul dengan tekun di Pondok Pesantren An-Nur ini. Kami atas nama Ketua Yayasan, apabila ada kekurangan mohon maaf, khususnya kepada para wali santri yang telah mempercayakan untuk mendidik putra-putrinya kepada Yayasan Al-Mahad An-Nur ini. Kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mari bersama-sama berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit yang memang sangat membahayakan bagi diri kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Muslih, Wakil Bupati Bantul, mengucapkan selamat datang bagi siswa-siswi MTS An-Nur, Madrasah Aliyah An-Nur, dan para santri Ma'had An-Nur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kesehatan pada semua, sehingga bisa menjalankan thalabul ilmi dengan lancar, baik menuju cita-cita yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa dan siswi baru kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur, Bantul, Yogyakarta. Terima kasih telah memilih madrasah ini sebagai tempat belajar untuk melanjutkan pendidikan kalian. Untuk itu, kami membuatkan video matsama Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur, Bantul, Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Dalam video ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kalian ikuti. Sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih matsama itu? Matsama yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Tentu saja, dari kata-katanya, ta'aruf berarti perkenalan. Jadi, kegiatan ini akan memperkenalkan kepada kalian tentang gambaran-gambaran umum seputar Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Agar nantinya kalian bisa mengenal lebih jauh bagaimana kondisi lingkungan, tenaga kependidikan, kurikulum, tata tertib, keorganisasian, dan lain sebagainya. Harapannya, dengan mengikuti matsama ini, kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian sehingga bisa nyaman belajar di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur ini. Nah, sebelum lanjut ke tahap pengenalan madrasah,
Berikut adalah susunan acara yang akan kita lalui. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur. Selanjutnya, acara yang keempat, yakni penyampaian materi-materi seputar madrasah, dilanjutkan dengan doa dan penutup. Langsung saja, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab kita bisa mendapatkan keberkahan bersama. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Aziz Rijal, siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur, Bantul, Yogyakarta. Sabilillah
Terima kasih kepada Ananda Aziz Rijal yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita bisa mendapatkan keberkahannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang ketiga yakni sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur. Kepada beliau, Ustadz Abdul Kirom, STHI M.Hum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takzimi Ketua Yayasan Al-Ma'had An-Nur, yang kami hormati serta kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul, Yogyakarta, yang kami hormati dan kami takzimi segenap zuriyah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz serta Bapak Ibu guru karyawan Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan, kesehatan, iman, Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan madrasah, yakni masa ta'aruf siswa madrasah atau sering dikenal dengan matsama. Untuk tahun ini, masa pengenalan madrasah atau pengenalan lingkungan madrasah sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena para siswa-siswi baru berada di rumah masing-masing atau dilakukan secara pengenalan matsama secara virtual. Kami atas nama pimpinan Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur mengucapkan selamat bergabung siswa-siswi baru tahun 2020-2021. Selamat dan sukses kepada peserta didik baru yang telah bergabung menjadi warga Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur Bantul, Yogyakarta. Insya Allah kami bersama-sama para pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, para guru Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur akan mengawal pendidikan para peserta didik baru sampai menyelesaikan pendidikan di MTS Al-Ma'had An-Nur. Selanjutnya, kami atas nama Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur dan seluruh jajaran guru karyawan Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur mengucapkan terima kasih kepada wali murid peserta didik baru. Ucapan terima kasih yang telah mempercayai kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami juga mohon doanya, semoga kami bisa melaksanakan amanah ini dan bisa mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menjadi generasi yang hebat, bermartabat, berwawasan global, dan berakhlakul Qur'ani. Bapak Ibu semuanya,
beserta Matsama anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui bahwa Madrasah MTS Al-Ma'had An-Nur memiliki visi dan misi, diantaranya berprestasi, berilmu, berkepribadian Qur'ani, unggul dan mandiri. Itu adalah sebuah visi yang sudah kami sepakati dalam rangka untuk mengantarkan peserta didik MTS Al-Ma'had An-Nur. Selanjutnya, visi MTS Al-Ma'had An-Nur pertama, menumbuhkan semangat berprestasi kepada warga madrasah, mengantarkan siswa yang berilmu, berwawasan keislaman yang luas, tafaqquh fiddin, serta menciptakan siswa berkepribadian luhur, disiplin, cerdas, serta bersikap Qur'ani. Anak-anakku semuanya, di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur ini berada di lingkungan pesantren, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan belajar kami sinkronkan dengan pondok pesantren, atau madrasah kami ini berbasis pesantren. Untuk itu maka sangat penting acara ini, yakni acara ta'aruf, pengenalan lingkungan madrasah. Kenapa? Matsama masa ta'aruf siswa madrasah ini sebagai pintu gerbang pengenalan lingkungan, karakter, tradisi pendidikan pesantren yang telah lama terbangun, terwarisi dari nilai-nilai luhur para ulama, cendekia, dan pendiri bangsa, sehingga bisa diperoleh atau bisa kita laksanakan di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur. Tujuan Matsama selanjutnya adalah untuk menanam dan memupuk nilai-nilai moderasi atau mengenalkan langkah awal pendidikan tentang moderasi beragama, toleransi, serta rasa menghargai keragaman yang beraneka ragam, seperti yang akan disampaikan nanti pemateri selanjutnya. MTS Al-Ma'had An-Nur, kalau berbicara tentang keragaman, karena siswa-siswinya MTS Al-Ma'had An-Nur itu datang atau berasal dari seluruh Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, Bali, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan tidak ketinggalan pula Pulau Jawa. Sehingga untuk belajar toleransi, menghargai keragaman, Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur merupakan kesempatan untuk memupuk, menghargai keragaman sesuai dengan yang dicita-citakan oleh bangsa kita. Anak-anakku sekalian, belajar di Madrasah Al-Ma'had An-Nur tujuannya pertama mondok sekaligus sekolah. Harapannya jangan sampai dibalik, sekolah sambil mondok. MTS Al-Ma'had An-Nur berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren An-Nur menekankan agar tujuan utama masuk ke Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur itu untuk belajar agama, tafaqquh fiddin, sekaligus sambil sekolah memperdalam wawasan keilmuan global. Motivasi belajar
Apa itu motivasi belajar? Yaitu menumbuhkan rasa bangga kepada para peserta didik baru terhadap alma mater, memperteguh rasa tanggung jawab untuk belajar lebih giat serta menjaga nama baik. Selanjutnya, yang perlu diketahui oleh peserta didik baru, Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'had An-Nur memiliki keunggulan pendidikan atau ciri khas yang ditekankan. Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'had An-Nur pertama memiliki keunggulan program tahfidzul Quran. Ini memang disesuaikan dengan pondok pesantren yang memang berbasis tahfidzul Quran, sehingga kami selaras ia sekata untuk mensukseskan cita-cita pendiri pondok pesantren An-Nur, yaitu mendalami ilmu Al-Quran, menghafal, mengkaji keilmuan dan lain sebagainya. Madrasah Al-Ma'had An-Nur untuk tahun pertama atau kelas 7 untuk tahun ini ada 2 jurusan atau 2 kelas konsentrasi. Pertama, konsentrasi di bidang tahfidzul Quran. Untuk tahun ini ada sekitar 3 kelas yang khusus menghafal tahfidzul Quran. Selain dari 3 kelas tersebut, ada sekitar 6 kelas, itu kelas reguler. Kelas reguler juga menghafal Al-Quran mulai dari juz 30 dan surat-surat masyhurah seperti Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman, Al-Kahfi dan lain sebagainya. Untuk kelas 7 kami menekankan hafalan Al-Quran sesuai kelas masing-masing. Selain itu, untuk tahun ini kelas 7 ditekankan dan kami munculkan juga pelajaran atau mata pelajaran tahsinul qiraah, yaitu pelajaran untuk memperbaiki bacaan, sehingga pada masa awal kelas 7 ini siswa-siswi Al-Ma'had An-Nur akan memperoleh bagaimana cara mempelajari Al-Quran yang baik dan benar. Tahsin mulai dari makharijul hurufnya, mulai dari sifat-sifat hurufnya dan lain sebagainya. Insya Allah untuk tahun pertama ini kami tekankan selain tahfidzul Quran tadi, kami tekankan juga tahsinul qiraah, yaitu memperbaiki bacaan tentang Al-Quran. Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa ketika kelas 8 dan kelas 9 yang kelas tahfidz dilanjutkan hafalan Al-Qur'annya, yang kelas reguler juga menghafal, tapi yang dihafal tentang gramatika Arab, yaitu dasar-dasar ilmu bahasa Arab, yaitu menghafal kitab Nadham Al-Imriti. Sehingga pada kelas 7 itu kelas tahfidz itu menghafal Al-Quran selama target 4 juz dalam 1 tahun. Yang kelas reguler itu menghafal surat-surat masyhurah dan juz 30. Ketika nanti naik ke kelas 8, yang kelas tahfidz melanjutkan ketahfidzannya atau menghafal Al-Quran dengan menambah 4 juz dalam 1 tahun. Yang kelas reguler nanti menghafal Nadham Al-Imriti, yaitu ilmu dasar bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan pemahaman di kelas 9-nya untuk kelas reguler. Begitu juga kelas tahfidz pada kelas 9 nanti akan melanjutkan hafalannya. Sehingga harapan kami untuk yang kelas tahfidz minimal lulus dari Madrasah Al-Ma'had An-Nur bisa menghafal atau memiliki hafalan Al-Quran sebanyak 10 juz. Minimal lulus dari Al-Ma'had An-Nur sudah hafal 10 juz bagi siswa-siswi yang ambil program kelas tahfidzul Quran. Selanjutnya
bagi siswa-siswi santri Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur kelas reguler, harapannya nanti bisa hafal Nazm Al-Imriti, hafal surat-surat Masyhurah juz 30, serta faham ilmu dasar bahasa Arab atau tentang gramatikal Arab. Sehingga kami menyajikan itu pendidikan kelas unggulan di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Selanjutnya mungkin perlu kita ketahui bersama, perlu kita tata lebih baik sehingga adik-adikku semuanya, peserta didik baru semuanya harus bersyukur dan berterima kasih sudah bisa mendapat kesempatan, bisa memperoleh kesempatan, bisa belajar di MTS Al-Mahad An-Nur. Untuk itu jangan sampai menanti kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan tersebut. La tantadir fursatan bal isna'ha. Jangan menanti kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan itu pada belajar di MTS Al-Mahad An-Nur. Untuk sementara berapa bulan ini kami, karena MTS Al-Mahad An-Nur itu mengikuti instruksi dari pemerintah, sementara KBM aktif belajar, siswa-siswi baru, peserta didik baru, ataupun siswa-siswi yang lama berapa bulan ke depan, 1 atau sampai 2 bulan ke depan masih pembelajarannya melalui daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan wabah COVID ini segera berakhir sehingga siswa-siswi MTS Al-Mahad An-Nur bisa kembali ke pondok, bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi siswa-siswi Al-Mahad An-Nur hebat bermartabat, berbakti kepada orang tua, menjadi kebanggaan bangsa negara kita Republik Indonesia. Dari kami, Kepala Madrasah MTS Al-Mahad An-Nur mengucapkan selamat bergabung di Alma Mater Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kami, yang diberikan kepada kami, sehingga peserta didik baru bisa memperoleh pendidikan sesuai yang diharapkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang keempat, yakni penyampaian materi kesiswaan oleh beliau Bapak Muhammad Jawari SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Dzurriyyah Pondok Pesantren An-Nur, yang kami hormati pimpinan Yayasan Al-Mahad An-Nur, yang kami hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan MTS Al-Mahad An-Nur, dan yang saya banggakan anak-anakku calon peserta didik baru MTS Al-Mahad An-Nur tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan banyak nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semuanya mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Selanjutnya, perkenankan, nama saya Muhammad Jawari. Saya diberi amanah menjadi Wakil Kepala
bidang kesiswaan atau waka kesiswaan, dan kebetulan juga ditunjuk atau diberi tugas untuk menjadi ketua panitia penyelenggara Matsama virtual tahun ajaran 2020-2021. Saya mengampu mata pelajaran fikih kelas 7 putri dan kelas 9 putra-putri. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kegiatan Matsama. Sebelum Bapak menyampaikan poin-poin yang Bapak sampaikan, Bapak mengucapkan kepada anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru MTS Al-Mahad An-Nur, selamat bergabung dan selamat menjadi bagian dari siswa-siswi MTS Al-Mahad An-Nur Bantul Yogyakarta. Oke, dalam menyingkat waktu, dalam kegiatan Matsama ini Bapak diberi amanah untuk menyampaikan yang pertama, yaitu tentang tata tertib Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Yang kedua, tentang kegiatan keorganisasian kesiswaan atau ekstrakurikuler. Yang ketiga, tentang persamaan dan anti diskriminasi. Dan yang terakhir yaitu tentang alumni dan prestasi atau prestasi dan alumni. Untuk menyingkat waktu, Bapak akan menyampaikan sistem tata tertib siswa MTS Al-Mahad An-Nur tahun ajaran 2020-2021. Nah, apakah yang disebut dengan tata tertib? Tata tertib adalah kaidah, aturan, dan susunan, di mana aturan dan susunan ini menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Nah, penanaman moral atau kedisiplinan ini bisa melalui sanksi atau reward. Bisa juga dengan ucapan atau perilaku, sehingga membentuk akhlakul karimah, kemudian membuat suasana belajar menjadi efektif dan tentunya berprestasi. Kedisiplinan di MTS Al-Mahad An-Nur meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah kedisiplinan dalam sikap. Yang kedua, kedisiplinan badan. Yang ketiga, kedisiplinan waktu. Dan yang keempat, kedisiplinan berpakaian dan berseragam. Contohnya, kedisiplinan dalam bersikap. Setiap siswa wajib bersikap hormat kepada bapak ibu guru dan karyawan madrasah. Yang kedua, setiap siswa wajib bersikap hormat kepada bapak komite dan orang tua. Yang ketiga, setiap siswa wajib bersikap menghargai kepada sesama. Yang keempat, setiap siswa wajib bersikap dan bertutur kata dengan sopan. Yang kelima, setiap siswa wajib menjaga dan mencintai kebersihan. Yang keenam, setiap siswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi alma mater MTS Al-Mahad An-Nur Bantul Yogyakarta. Dari sekian kedisiplinan ini akan kita lanjutkan pada disiplin badan. Nah, disiplin badan ini untuk menunjukkan bahwa siswa memang benar-benar anak yang terdidik, anak yang memiliki akhlakul karimah, anak yang memiliki etika. Nah, disiplin dalam badan ini meliputi tidak berambut gondrong atau bersemir, atau terbawa tren masa kini. Rambutnya dibatik atau di skin atau di apa itulah yang tren sekarang ini. Terus yang kedua, kulit tidak bertato atau bertindik atau berkuku panjang. Kukunya panjang-panjang ini tidak menunjukkan
perilaku yang baik pada peserta didik, atau terbawa tren, apalah tren sekarang itu yang apa namanya, yang kemungkinan tidak mencerminkan seorang pelajar. Terus yang lebih penting lagi adalah disiplin waktu. Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur dimulai kegiatan pukul 6.45 atau jam 7 kurang 15 menit. Diawali dengan berdoa bersama membaca Asmaul Husna di halaman Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur. Kemudian jam atau pukul 7.00 kegiatan pembelajaran dimulai di kelas masing-masing sampai waktu istirahat yaitu pukul 9.35. Setelah 15 menit ke depan atau istirahat 15 menit dilanjutkan pembelajaran sampai pukul 12.35. Nah, setelah kegiatan selesai ini, anak-anak pulang ke asrama masing-masing untuk sholat berjamaah sesuai jadwal komplek masing-masing. Kemudian setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan madrasah diniyah yang juga bertempat di gedung MTS Al-Ma'had An-Nur. Madrasah diniyah dimulai pukul 13.30 atau setengah 2 sampai pukul 17.30. Setelah kegiatan madrasah diniyah, anak-anak pulang ke asramanya masing-masing untuk persiapan melaksanakan kegiatan yang ada di pesantren atau di asrama mulai ba'dal maghrib sampai selesai. Nah, ini untuk waktu yang harus diketahui atau waktu-waktu efektif dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya, disiplin pakaian atau seragam. Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur memiliki 3 seragam atau 3 model seragam. Nah, seragam ini dipakai pada hari-hari yang sudah ditentukan oleh madrasah. Seragam yang pertama yaitu pada hari Sabtu dan Ahad, itu nanti atasan batik dan bawahan hitam. Kemudian hari Senin dan Selasa memakai seragam OSIS putih dan biru dongker. Atasannya putih, bawahnya biru. Kemudian hari Rabu dan Kamis memakai seragam khusus. Hanya seragam ini khusus itu yang ya hanya untuk siswa-siswi MTS Al-Ma'had An-Nur. Dan kemudian seragam yang untuk olahraga itu dipakai setiap jam pelajaran olahraga. Terus kemudian kriteria atau model baju yang harus digunakan atau yang harus dijahitkan. Baju seragam tidak boleh dibuat model jangkis atau ketat dan tidak bergambar atau bertuliskan, kecuali tulisan nama yang formal, bukan nama menggunakan spidol atau nama menggunakan tipek atau pewarna lain. Nah, ini jadi menggunakan bordir yang sudah kita sampaikan di awal pendaftaran atau pengambilan seragam. Bordir nama, misalnya nama Ahmad gitu, tulis di sini. Nah, itu bagus. Tidak menuliskan nama di kerah sini dengan menggunakan spidol atau apa. Nah, ini kurang baik atau tidak baik. Selain itu, kriteria celana yang tidak boleh yaitu model pensil, ketat atau apa namanya, terlalu besar. Terlalu besar nggak boleh, terlalu kecil juga tidak boleh. Kemudian menggunakan peci yang polos, peci nasional, nah, seperti ini, hitam. Terus memakai sabuk atau ikat pinggang. Kemudian memakai kaos kaki. Nah, bagi laki-laki kaos kaki minimal di atas mata kaki. Untuk perempuan minimal menutupi betis atau pakai legging. Kalau kaos kakinya pendek untuk yang perempuan. Dan bersepatu warna hitam atau gelap. Nah, ini sedikit ulasan tentang tata tertib Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur. Untuk lebih jelasnya, mudah-mudahan secepatnya kita
kalian bisa kembali atau bisa ke pesantren dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan bertatap muka. Ini materi tentang tata tertib Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang keorganisasian atau kegiatan kesiswaan. Di setiap sekolah pasti ada yang namanya kegiatan kesiswaan, yang di situ dikoordinir oleh OSIS atau organisasi siswa intra sekolah atau intra madrasah, OSIM. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak OSIS, artinya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak dalam berorganisasi, dalam bekerja tim. Selain itu, kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, kita juga melibatkan beberapa anak OSIS untuk melatih dirinya agar dia mampu di kemudian hari menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Terus untuk kegiatan ekstrakurikuler, karena Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur ini di bawah naungan Yayasan Al-Mahad An-Nur, di mana yayasan ini juga ada asrama atau pondok pesantren, sehingga untuk kegiatan ekstrakurikuler ini bisa bergabung atau bisa berkombinasi atau berkolaborasi dengan pesantren. Banyak kegiatannya, termasuk tilawah, ada kaligrafi, ada sepak bola, ada tenis meja, kemudian kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nah, ini untuk anak-anak yang masih awal bertanya-tanya, ada berapa toh kegiatan ekstranya apa saja toh? Nah, ini sedikit gambaran tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Al-Mahad An-Nur. Ada juga pencak silat, pagar nusa. Nah, ini mungkin yang anak-anak penasaran juga itu kan. Nah, ini untuk kegiatan keorganisasian di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu materi kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, kesetaraan ini apa toh? Diskriminasi ini apa toh? Kesetaraan itu ya kesamaan. Jadi kita itu di sini sama-sama belajar di Al-Mahad An-Nur, sama-sama jauh dari orang tua, sama-sama jauh dari saudara. Nah, kita di sini sama dan tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, itu tidak menjadi penghalang atau tidak menjadi kendala kita dalam belajar. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan juga di sini untuk kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajibannya sama, dalam larangannya pun juga sama. Jadi nanti kesamaan dalam mendapatkan haknya dan kesamaan dalam statusnya di sini. Coro Jawane podo-podo nyantri ngalap barokah Mbah Kiai Nawawi. Kemudian diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi membeda-bedakan. Tidak boleh. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memandang sesama muslim, memandang sesama manusia dengan pandangan sebelah mata. Dan di pondok atau di sekolah kita juga diajarkan tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita menghormati orang lain, bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain. Namun sebelum lanjut, saya akan menyampaikan sedikit pengertian tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perilaku terhadap teman sebayanya, atau
membeda-bedakan. Membeda-bedakan di sini lek golek konco senengane pilih-pilih. Wong sugih karo wong sugih. Itu enggak boleh seperti ini. Itu namanya diskriminasi. Ana koncone sing kurang sesuai dengan apa yang kita lihat, kemudian dijadikan bahan bulian, itu juga tidak boleh. Itu termasuk pelanggaran berat. Maka di sini tidak diperkenankan atau tidak diajarkan kita bersikap diskriminasi atau memilih-milih. Mungkin itu sedikit gambaran tentang diskriminasi atau anti diskriminasi. Yang jelas anak-anakku sekalian, insya Allah nanti kalau kita sudah bertatap muka, kita akan lebih enjoy, kita akan lebih tahu bagaimana cara kita berperilaku yang baik dan sopan. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang alumni dan prestasi. Berbicara tentang alumni dan prestasi, nampaknya ini perlu pembahasan yang agak serius. Namun, Bapak akan menyampaikan secara ringan-ringan saja. Nah, alumni, apa tuh yang disebut alumni? Kalau dalam istilah trennya, alumni itu mereka yang sudah pernah belajar di suatu tempat itu sampai lulus. Itu namanya alumni. Hanya alumni MTS Al-Mahat An-Nur ini juga sudah sampai kemana-mana. Bahkan alumni kita yang prestasi pun juga banyak. Ada yang menjadi polisi, ada yang melanjutkan kuliahnya di Sudan, yang melanjutkan kuliahnya di Mesir, di Yaman. Nah, ini para alumni MTS Al-Mahat An-Nur. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini kalau Bapak perincikan satu persatu berbicara tentang alumni dan prestasi ini, waktunya tidak mencukupi. Oleh sebab itu sedikit gambaran saja itu tadi yang berkaitan dengan alumni dan prestasi Madrasah Tsanawiyah Al-Mahat An-Nur. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung, selamat menjadi bagian dari siswa-siswi MTS Al-Mahat An-Nur. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kekuatan, diberikan ilmu yang banyak, yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri billahil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jawari, SPDI. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi-materi seputar sejarah madrasah dan kependidikan madrasah oleh beliau Ibu Dr. Anda Hajah Binar Nursanti. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru MTS Al-Mahat An-Nur tahun pelajaran 2020-2021. Kabarnya baik-baik saja kan kalian di rumah? Alhamdulillah Bapak Ibu guru di MTS Al-Mahat An-Nur di sini juga sehat-sehat saja dan menanti anak-anak untuk bisa segera bergabung di sini. Perkenalkan, di sini Ibu atas nama pengelola madrasah ingin menyampaikan beberapa hal. Tetapi sebelumnya saya perkenalkan dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka biar nanti kalian kenal dengan ibu, kalian nanti akan sayang dengan ibu, dan nanti akan sayang dengan MTS Al-Mahat An-Nur secara keseluruhan. Anak-anak, sebenarnya kalian sudah bisa mulai belajar di An-Nur tanggal 13 Juli 2020, tetapi sayangnya Corona menghantui kita sehingga kita harus berpuasa, menahan diri untuk tetap belajar di rumah dahulu. Tetapi anak-anak bisa mengenal An-Nur dari rumah kalian masing-masing.
anak-anak yang saya cintai, Ibu ingin menyampaikan agar nanti kamu setelah datang ke An-Nur ini tahu siapa An-Nur dan kapan An-Nur itu lahir. Maka Ibu ingin memberikan sedikit gambaran atau sedikit sejarah bahwa MTS Al-Ma'had An-Nur itu berdiri tahun 1994, didirikan oleh Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dengan harapan santri yang mondok di An-Nur itu bisa bersekolah di madrasah, sehingga selain pintar mengaji, pintar agama, anak-anak atau santri An-Nur itu diharapkan juga bisa pandai atau pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan An-Nur di bidang ilmu pengetahuan atau melalui madrasah itu selalu bertambah secara signifikan. Siswa tahun 1994 itu hanya satu kelas campuran, terdiri dari 35 siswa, hanya satu kelas anak-anak. Tapi tahun demi tahun, akhirnya di tahun 2220 atau 2221 ini, siswa bertambah menjadi 23 rombongan belajar. 23 rombongan belajar itu terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 7 di situ ada 9 kelas yang nanti di situ dikonsentrasikan pada kelas tahfidz putra dan kelas tahfidz putri, serta ada reguler putra, reguler putri. Kemudian untuk kelas 8 ada 7 kelas dikonsentrasikan, 2 kelas untuk tahfidz, 1 putra 1 putri, yang 5 kelas itu dikonsentrasikan pada reguler, 2 kelas putra dan 3 kelas putri. Untuk yang kelas 9 sama seperti kelas 8, ada 7 rombel, kemudian di situ ada 2 rombel putra putri tahfidz dan 5 rombel, 2 rombel itu reguler putra dan 3 rombel itu reguler putri. Jadi di MTS Al-Ma'had An-Nur untuk tahun ini atau beberapa tahun yang sudah berlalu tidak ada kelas yang dicampur. Artinya bukan seperti gaduh-gaduh begitu ya. Jadi dicampur dalam artian ini kelasnya dipisah. Kelas putri sendiri, kelas putra sendiri, baik itu tahfidz ataupun reguler. Jadi anak-anak, dengan sekilas seperti itu anak-anak bisa membayangkan bagaimana tahun 1994 dulu dengan sangat sepinya anak-anak bisa berkonsentrasi belajar, sehingga lulusan anak-anak di tahun 1994 itu luar biasa. Jadi periode awal itu luar biasa, walaupun hanya satu kelas tapi menghasilkan siswa-siswa yang sungguh-sungguh unggul. Nah, dalam perjalanannya walaupun bertambah sedikit demi sedikit, tetap anak-anak terkonsentrasi pada bidangnya masing-masing. Ada yang kelas tahfidz, ada yang kelas reguler, berhasil dengan baik. Nah, itu semoga nanti anak-anak yang sekarang di kelas 7 itu ada 9 rombel putra, 4, 5 putri, ada tahfidz dan ada yang reguler. Saya berharap, madrasah berharap nanti anak-anak juga mengikuti kakak-kakak yang dahulu. Kemudian anak-anak belajar di madrasah An-Nur itu sebenarnya menyenangkan loh. Seperti di sekolah lain, tetapi kalau sekolah di madrasah itu ada tambahan ilmu pengetahuan tentang agama. Kalau di madrasah itu ada agama dibagi 5, tetapi kalau di sekolah umum kan kita hanya mendapatkan 1 mapel PAI. Nah, jadi untuk belajar di madrasah An-Nur ini terutama nanti ada 17 mata pelajaran yang terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok A itu adalah kelompok mata pelajaran PAI yang terdiri dari 5, terdiri atas 5 pelajaran, yaitu dari Quran hadis, fikih, akidah akhlak, kemudian SKI ditambah bahasa Arab. Kemudian untuk yang umum ada 9 mata pelajaran, ada
bahasa Indonesia, matematika, yang lain-lain juga sampai 9 mapel itu. Nanti anak-anak bisa melihat jadwal kalau sudah mulai belajar. Kemudian untuk bagian C, itu bagian ketiga itu ada mulok. Di Anur ada 3 mulok, yaitu mulok untuk Anur sendiri itu bahasa tahfidz Quran, kemudian ada bahasa Jawa itu mulok provinsi, dan ada aswaja. Jadi muloknya ada 3 macam. Nah, di situ ada 17 mata pelajaran itu anak-anak. Itu nanti dibagi dalam satu harinya itu kalian belajar mulai pukul 7 sampai 12.30 atau pukul setengah 1. Nah, dari jumlah jam yang banyak itu hanya jam diampu oleh beberapa guru juga. Jadi setiap minggunya anak-anak akan bertemu dengan 21 kelas 7 selama COVID. Tetapi nanti kalau sudah anak-anak masuk lebih dari 27 atau 21 atau 27 itu, karena nanti pelajaran tahfidz anak-anak akan bertemu dalam satu kelasnya itu diampu oleh 2 orang guru. Dari jumlah jam mata pelajaran kalau dihitung setiap minggunya itu ada 46 jam tatap muka. Ya, secara keseluruhan ada 46 jam tatap muka dan libur setiap hari Jumat. Jadi anak-anak itu libur setiap hari Jumat. Nanti di hari Jumat anak-anak libur itu dipakai untuk pelajaran ekstrakurikuler yang diminati oleh anak-anak kelas 7. Nah, itu. Jadi itu struktur yang ada di MTS Anur. Jadi nanti kalau kalian belajar di MTS Anur, wah kok 17 jam 46 tiap minggu, kesel. Tidak. Dari jumlah jam mata pelajaran tersebut kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar jika ingin menjadi anak yang sukses. Karena 46 jam itu tidak berarti ya, karena itu sebuah proses dari Anda nanti tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Karena saya yakin bahwa anak-anak kelas 7 yang akan masuk itu tidak ada anak-anak yang bodoh. Jadi nanti dari belum bisa menjadi bisa, jadi belum pintar menjadi pintar. Tidak ada yang dari bodoh menjadi tidak bodoh, tidak ada. Karena saya yakin anak-anak kelas 7 yang masuk di Anur tadi saya katakan itu sudah pintar-pintar semua. Anak-anak tahu nggak kemana anak-anak dari MTS Al-Mat Anur melanjutkan studinya? Anak-anak MTS Al-Mat Anur kebanyakan masuk ke MA Al-Mat Anur. Tetapi selain masuk ke MA Al-Mat Anur, anak-anak juga kalau sudah lulus dari MTS itu bisa melanjutkan ke sekolah lain. Bisa ke SMA kesukaan anak-anak, bisa ke SMK, dan banyak juga nanti juga ke SMK yang jurusan kesehatan. Jadi setelah lulus dari MTS ke MA, SMK maupun SMA itu bebas mau kemana, tetapi anak-anak paling tidak kalau ingin sekolahnya itu tetap di Anur sambil ngajinya atau mondoknya itu diselesaikan, Qur'annya itu dikhatamkan, anak-anak dari MTS bisa langsung ke MA, kemudian bisa langsung juga ke IIK di Anur, kompleknya sama. Tetapi anak-anak yang mau melanjutkan SMA, SMK, jadi juga tidak artinya juga diperbolehkan. Nah, setelah lulus dari SMA, anak-anak juga banyak yang masuk tanpa tes. Bagi anak-anak yang Qur'annya bagus, hafalannya banyak, atau bahkan sudah khatam Al-Quran, itu anak-anak sudah bisa masuk tanpa tes di UIN, tanpa tes masuk, biaya dibiayai, asrama diberi, anak-anak tinggal belajar dan belajar. Itu kalau di UIN bagi anak-anak yang berprestasi di bidang tahfidz. Tetapi kalau anak-anak mau melanjutkan ke UGM, ke UNJ, kemudian ke mana sajalah pokoknya yang anak-anak suka itu juga bisa. Dan dari Anur juga banyak anak-anak yang ke sana. Bahkan ada yang di UNJ tanpa tes, di UGM tanpa tes itu juga ada. Ada juga anak-anak yang berkeinginan tinggi, itu anak-anak ada yang melanjutkan ke Maroko, ada yang melanjutkan ke Al-Azhar dengan biaya siswa.
Kemudian anak-anak setelah lulus mereka itu dari perguruan tinggi itu banyak sekali pekerjaan yang dia peroleh. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pegawai swasta, ada juga yang usaha mandiri, ada yang bisa menulis cerpen, menulis puisi, dan itu sudah punya nama mereka. Artinya buku-buku mereka juga sudah laku. Kemudian yang lulus MA yang semula dari MTS kemudian ke MA Anur juga sudah banyak yang bekerja, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tenaga kesehatan, ada juga yang satpam dan sebagainya. Jadi semua pekerjaan bisa diperoleh walaupun kalian hanya alumni dari MTS Al-Ma'had An-Nur. Karena apa? MTS Al-Ma'had An-Nur itu kan induknya, kemudian melanjutkan kemana-kemana dibebaskan. Kalau kamu sudah pintar di dasarnya di MTS itu, maka kalian nanti juga akan leluasa untuk bersekolah atau mencari pekerjaan. Anak-anak yang saya cintai, itu sekilas info dari Ibu. Tadi saya perkenalkan, saya pengelola dari madrasah, nama saya Ibu Binar Nursanti. Saya sebagai wakil bagian kurikulum, wakil Pak Kepala Bagian Kurikulum. Jadi nanti kalau sekilas info ini berhubungan dengan struktur dan sejarah Al-Ma'had An-Nur MTS terutama itu seperti itu. Jadi anak-anak itu ya, sekali lagi saya katakan itu sekilas info dari saya sebagai pengelola madrasah bagian kurikulum. Sementara corona belum pergi, kalian belajar di rumah dulu saja. Bapak Ibu akan membantu kalian. Kalian di rumah berdoa sambil belajar, semoga nanti corona segera pergi. Kemudian anak-anak tunggu informasi dari madrasah, kalian bisa mulai masuk belajar dengan kami di madrasah tanpa ada rintangan atau penghalang. 24 jam anak-anak akan dilayani, baik mata pelajaran umum ataupun mata pelajaran agama. Terutama mata pelajaran di pesantren, anak-anak full di pondok akan dilayani lah setiap saat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi ini saya titip pantun untuk anak-anak ya, semoga anak-anak semangat. Kita pagi-pagi makan bubur dimakan dengan kuah. Kalau kamu belajar di MTS Al-Ma'had An-Nur, insya Allah ilmumu akan berkah. Satu pantun lagi, kita akan berdoa. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung berkali-kali. Mari kita selalu berdoa. Corona cepat pergi, siswa dapat datang ke An-Nur ini. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Dokteranda Hajah Binar Nursanti. Acara yang terakhir yakni doa dan penutup yang akan dipimpin oleh beliau Agus Muktafi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada acara masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Amin amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat tadi kelak di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai penutup rangkaian acara masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
putra-putri kita, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur menjadi auladan abroron, putra-putri yang dapat membahagiakan kita di dunia, khususnya di akhirat kelak. Dan semoga putra-putri kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikhtiarnya menuntut ilmu-ilmu agama yang mana sebagai warisan dari ulama salafus soleh, dan juga diberikan keridhaan atas ilmu yang diperolehnya. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat, dan mutafaqqih, sehingga harapannya tertanam pada putra-putri kita nilai-nilai nasionalisme, hubbul waton minal iman, semangat juang bangsa Indonesia yang kedepannya dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Semoga kita selaku sebagai orang tua diberikan ketenangan dan kesehatan serta rezeki yang barokah, dan juga diberikan kesabaran dalam menghadapi kondisi di masa yang sekarang ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa li ijabatil mas'ul bi barakati al-marfulah Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz wa zaujatihi wa bi barakati jami'i masyayikhina fi Ma'had An-Nur Murqam lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazaina wa nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalatu wassalamu alayka ya Syahadul Qadir Al-Jailani mahbubullah. Anta sahibul ijazah ijazata Muhammadin Muhammadin ijazatullah. Anta sahibul karamah karamata Muhammadin Muhammadin karamatullah. Anta sahibul syafa'ah syafa'ata Muhammadin Muhammadin syafa'atullah. Ya Syahadul Qadir Al-Jailani agisna 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 ya Allah. Syari'an bi gizatillah. Allahumma qabulan min hajatina 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 ya Allah. Bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qabulan bi barakati Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila wa qabulan bi karamati Syaikhina Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirru aziz wa qabulan bi ma'unatin syaikhina wa murabbina almarhumah almarhum Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz wa zaujatihi. Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubi jami'in nas wa basyirni bil ghina wa ballighni ila mi'atin wa 'ishruna sanatan fa huwa khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau Agus Muktafi kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar guru dan karyawan Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur tahun ajaran 2020-2021. Bapak Abdul Kiram M. Hum selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur dan Guru Mata Pelajaran Aswaja. Bapak Agus Afif Khairi selaku Kepala Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur. Ibu Dr. Anda Hajah Bina Nursanti sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasan Indonesia. Ibu Ernatri Astuti SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasan Indonesia. Bapak Dr. Andes Haji Mustafa sebagai Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Ibu Ratna Eka Sari SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasan Indonesia. Ibu Dr. Andas Warni sebagai Guru Mata Pelajaran IPA Terpadu. Ibu Diah Agustin SPD sebagai Guru Mata Pelajaran IPA Terpadu. Ibu Siti Nur Lu'lu'ah SPD sebagai Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu. Ibu Vivi Ambarwati SPD sebagai Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu. Bapak Animan SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Quran Hadis. Ibu Siwi Kusrahayuni SPD sebagai Guru Mata Pelajaran PKN. Ibu Siti Marfu'ah SAG sebagai Guru Mata Pelajaran Quran Hadis. Ibu Agustina Eskom sebagai Guru Mata Pelajaran Informatika dan Bahasa Jawa. Ibu Sri Nuryanti SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Ibu Tias Nurtia Wijayanti SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Bapak Suryanta SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika. Bapak Supriyanto SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika. Ibu Herlin Nur Hanifah SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika. Ibu Siti Nurjanah SPDT sebagai Guru Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Agus Muhammad Muktafi sebagai Guru Mata Pelajaran Aswaja. Bapak Ahmad Mustajib sebagai Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Bapak Muhammad Usman Solihin SPD sebagai Guru Mata Pelajaran SKI. Ibu Heni Inayati SPD sebagai Guru Mata Pelajaran PKN. Ibu Nur Hidayatul Mufassiroh SPD sebagai Guru Mata Pelajaran PKN. Ibu Wulan Afriani SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Ibu Wahyu Masfufah SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab. Bapak Marjilan sebagai Guru Mata Pelajaran Penjaskes. Bapak Ihsanuddin Dwi Rinanto SOS sebagai Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu. Bapak Muhammad Jawari SPDI sebagai Guru Mata Pelajaran Fikih. Bapak Ahmad Agusti Wiguna SPD sebagai Guru Mata Pelajaran PKN. Ibu Febriati Hasanah SPD sebagai Guru Mata Pelajaran IPA Terpadu. Ibu Lisdri Sustiwi SPD sebagai Guru Mata Pelajaran PKN. Ibu Alvina Rahma Yunita SH sebagai Guru Mata Pelajaran Tahfidzul Quran. Ibu Kuni Mustaminah SPDI sebagai Guru Mata Pelajaran SKI dan Tahfidzul Quran. Bapak Cahya Urip Widodo SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Penjaskes. Bapak Iqbal Maulana Shum sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab. Ibu Giva Mailovia SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak Zainuddin SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Penjaskes. Ibu Ulfana Kita SPD sebagai Guru Mata Pelajaran IPA Terpadu. Ibu Evidia Ayu sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika. Ibu Widat Ulia SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Bapak Kusmato SPDI sebagai Guru Mata Pelajaran Fikih. Bapak Mahmudi SPD sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab. Bapak Edwin selaku staf TU. Bapak Yakuf selaku staf TU.